Rifai, kenapa sih sholat itu harus dilakukan tepat waktu? Kan bisa kapan saja. Gak bisa gitu Fahmi, semua ada aturannya. Setiap sholat telah Allah tentukan waktunya masing-masing. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Inna sholata alal mu'mina kitaban mawqutan. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman, waktunya telah ditetapkan. Oh gitu ya Rifai. Ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar walakal hamdu ya rabbana ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka la uhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur senantiasa hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan kenikmatannya kepada kita, sehingga kita masih bisa hadir dalam kajian Syarah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan niat dan langkah kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah yang pahalanya akan kita petik di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Gak lupa selawat dan salam selalu teriring kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu digolongkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang berhak untuk dapatkan syafaat beliau di dunia dan akhirat nanti. Sebelumnya, mari kita hadiahkan Fatihah untuk orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya dengan sebab hadirnya kita di masjid yang penuh berkah ini. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bapak dan Ibu, para pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, pada malam ini kita masuk di kajian berikutnya dari kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Hikmatut Taliyah, Arih nafsaka minat tadbiri, fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi di nafsika. Beliau mengatakan, istirahatkan jiwamu dari pengaturan, maka sesuatu yang telah diatur selainmu, jangan kamu mengatur aturan yang bukan ranah kamu. Di dalam kitab ini Imam Ibnu Athaillah mengatakan bahwa ada asbab di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki, Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih kesehatan. Ini ada sebabnya. Sebabnya kita dagang, sebabnya kita usaha, sebabnya kita berobat. Nah, ranah hasil adalah ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin mengingatkan kepada kita, kalau kita ditanya oleh orang, apa yang kamu inginkan dari amal kamu? Apa yang kamu inginkan dari usaha kamu? Seharusnya seorang muslim dia menjawab bahwa saya telah menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan kepada saya. Allah nyuruh saya untuk berusaha di atas muka bumi ini, dagang, kerja. Nah, selebihnya itu saya serahkan kepada pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ridho dengan apa yang Allah berikan setelah saya menjalankan apa yang Allah perintahkan. Bapak dan saudara, para pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, yang namanya manusia, ranahnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya nyuruh kita untuk berusaha. Hasilnya itu adalah hak prerogatif Allah. Contohnya begini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mau hijrah ke Madinah, itu Rasulullah mau hijrah ke Madinah, Rasulullah nyuruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempatnya Rasulullah, supaya orang-orang kafir Quraisy yang waktu itu ingin membunuh Rasulullah melihat
bahwa Rasulullah itu masih ada di rumah itu. Jadi Rasulullah pakai trik. Nah kemudian Rasulullah itu bersama Abu Bakar berangkat meninggalkan rumah menuju Gua Sur. Nah Rasulullah nyuruh pengembala kambing untuk menggiring kambing-kambingnya sehingga jejak Rasulullah dan Abu Bakar itu samar. Kenapa? Karena banyak kaki-kaki kambing. Itu usaha. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di Gua Sur, itu Rasulullah nyuruh meminta kepada salah seorang kafir Quraisy yang bernama Abdullah bin Arqam untuk ngasih petunjuk jalan menuju Madinah yang paling singkat di mana. Ketika Rasulullah bersembunyi di Gua di Gua Sur itu, Rasulullah itu dengan Abu Bakar sembunyi di situ. Allah Subhanahu wa taala ngasih pertolongan, tiba-tiba itu laba-laba buat sarang. Kemudian burung merpati juga buat sarang di situ. Orang kafir Quraisy yang waktu itu pengen membunuh Rasulullah, nguber-nguber Rasulullah dan Abu Bakar, dia ngelihat ini nggak mungkin. Kalau ada orang masuk ke dalam gua itu, pasti sarang laba-laba ini akan rusak. Burung merpati juga kabur, sarangnya juga pasti akan hancur. Nah, Rasulullah ketika bersama dengan Abu Bakar mengatakan apa? Lau anna ahadahum nadhara 'inda qadamihi la ra'ana, ya Rasul. Ya Rasul, kalau salah satu dari mereka itu ngelihat ke bawah kaki mereka, pasti kita ketahuan. Kenapa? Ada jejak kaki menuju Gua Sur tadi. Apa kata Rasulullah? Mazannaka bi isnaini Allahu salisuhuma. Apa kamu duga kita cuma berdua? Ada Allah yang ketiga. Sampai ketika meninggalkan Gua Sur menuju ke Madinah, ketemu lagi Rasulullah dengan Suraqah yang memang dibayar oleh orang kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Abu Bakar sempat nengok ke belakang, tapi Rasulullah tetap jalan aja. Jalan, nggak nengok ke belakang. Padahal Suraqah itu udah bawa pedang. Tapi Rasulullah itu terus. Artinya di sini, Rasulullah berinteraksi dengan asbab. Dia hanya usaha. Urusan hasil keselamatan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah cuma berusaha aja. Ini caranya begini. Urusan hasil, urusan keselamatan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Maka kayak kita misalnya begini, Pak. Kita dagang nih. Ada seorang pedagang, dagang aja. Dagang. Jangan masuk ke ranah hasil. Kalau kita masuk ke ranah hasil, ranah itu bukan ranah kita, ranah Allah. Kalau kita masuk ke ranah itu, nggak nyampe. Kita dagang ini sekian, nanti untungnya akan sekian, untungnya akan sekian. Nggak nyampe. Ini pernah terjadi kalau kita ngelihat. Saya pernah ngelihat di satu tempat di Jakarta itu. Dekat Masjid Sunda Kelapa itu, ada orang, Pak, cuman jualan kabel-kabel HP sama charger yang sudah bekas. Deketin, Bapak punya anak berapa? Punya anak 4, Ustaz. Sekolah semua, sekolah. Bagaimana orang bisa menyekolahkan anak, menghidupi keluarganya, dagang charger bekas, kabel-kabel bekas yang tahu hidup tahu enggak. Tapi apa? Ranah manusia hanya ranah usaha. Hasil itu ranahnya Allah. Kadang-kadang kita juga kan begitu.